Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Kembali lagi bertemu di pelajaran seni budaya. Kali ini kita masuk pertemuan ke-7 dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS dan buku catatannya, karena nanti akan ada materi penting yang harus dicatat. Ya, baiklah anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan lagu populer dalam sajian grup vokal atau dalam sajian vokal grup, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vokal grup atau bernyanyi secara grup, ya. Kalau kemarin kita bernyanyi secara solo ya, sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya bernyanyi secara grup atau kelompok. Oke. Bentar ya. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah konsepnya dulu. Bagaimana cara menyanyikan lagu secara grup gitu ya. Yang pertama, konsepnya adalah selain disajikan secara unisono atau sendiri, lagu juga dapat dibawakan secara bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Jadi yang dimaksud dengan vokal grup berarti suaranya lebih dari satu gitu ya. Penyajian demikian disebut dengan vokal grup atau yang biasa dikenal dengan paduan suara. Ada dua jenis paduan suara dan vokal grup. Yang pertama namanya jenis vokal sama. Contohnya apa? Vokal anak-anak. Ya udah anak-anak semua. Berarti dia sama vokalnya, bentuk suaranya sama. Vokal laki-laki dewasa sama dengan laki-laki dewasa. Jadi yang dinamakan vokal sama itu ketika dalam menyanyikan sebuah lagu secara bersama atau secara grup itu dinyanyikan oleh anggota atau penyanyi dengan suara yang sama. Misalnya lagu anak-anak dinyanyikan oleh anak-anak, semua anggota grupnya anak-anak, maka disebut dengan vokal anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis vokal campuran. Kalau campuran berarti terdiri dari beberapa anggota. Misalkan terdiri dari anak-anak, laki-laki, dan perempuan. Berarti kan suaranya campur-campur ya. Nah, itu namanya jenis vokal campuran. Ada beberapa jenis grup vokal. Yang pertama namanya bernyanyi dengan teknik akapela. Yang kedua bernyanyi dengan teknik kanon. Dan yang ketiga bernyanyi dengan grup vokal atau paduan suara. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, teknik akapela. Yaitu teknik bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan instrumen suara musik. Meskipun demikian, di antara para vokalis tersebut, ada yang bertugas menyuarakan nada-nada melodis, ritmis, dan harmonis. Biasanya apa ya namanya? Jadi dia nyanyi tanpa suara dan musiknya itu berasal dari si penyanyinya sendiri. Jadi tanpa bantuan suara musik, tanpa iringan suara musik. Nyanyinya bersama-sama, ya. Nah, terus ketika menyanyi itu ada yang namanya ada anggota yang menyuarakan nada-nada melodis, ritmis, dan harmonis. Jadi ada temennya yang membantu menggunakan musik tapi tanpa alat musik, ya. Yang kedua namanya kanon, yaitu teknik bernyanyi dengan cara susul-menyusul. Pada teknik ini terdapat dua kelompok suara yang saling susul-menyusul. Jadi nyanyinya tuh kayak suara bersahutan gitu ya. Nah, biasanya teknik kanon ini digunakan ketika bernyanyi berpasangan atau ketika menyanyikan lagu daerah, ya. Yang ketiga, teknik grup vokal dan paduan suara, yaitu menyanyikan lagu secara duet atau berdua
trio atau bertiga, kuartet berempat, atau grup vokal atau bersama-sama. Jadi kalau yang dinamakan grup vokal, menyanyikannya mulai dari berdua, bertiga, empat, bahkan lebih dari empat. Ya. Oke, ciri-ciri vokal grup. Yang pertama, anggota penyanyinya terdiri dari 3-10 penyanyi. Lebih boleh nggak? Boleh. Yang kedua, aransemen vokalnya bebas dan boleh lebih ekspresif dalam membawakan lagunya. Karena kan nyanyinya bersama, jadi biasanya lagunya akan dilakukan aransemen atau pengubahan nada dengan yang lebih ekspresif karena bertujuan untuk menyamakan suara para anggotanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan yang dimaksud dengan improvisasi dalam lagu. Nah, dalam menyanyi vokal grup, maka improvisasi lagu yang dilakukan itu harus dominan atau yang biasa. Yang biasa digunakan oleh para anggota, yang mudah diikuti oleh para anggotanya. Yang keempat, dapat diiringi musik atau tanpa iringan musik. Jadi bisa pakai musik, bisa juga tidak menggunakan musik. Dan yang terakhir namanya aransemen vokal. Aransemen vokal berarti kita mengatur cara vokalnya atau bagaimana kita mengatur suaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengaransemen lagu. Karena tadi kan kalau nyanyinya berkelompok gitu ya atau nyanyinya secara vokal grup, maka kita perlu melakukan aransemen lagu gitu ya. Nah, aransemen itu artinya apa sih? Mengubah nada. Nanti ada di soal nih, dicatat ya. Yang dimaksud dengan aransemen adalah teknik atau cara mengubah nada lagu atau intonasi lagu menjadi instrumen yang baru. Bisa dengan nada yang lebih tinggi atau sebaliknya. Pokoknya intinya tuh dia mengubah nada lagu atau instrumen lagu. Ya, oke. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mau mengaransemen lagu. Yang pertama yaitu menentukan lagu yang akan diaransemen. Nanti ketika ke bagian giliran tatap muka di pelajaran seni budaya, maka nanti akan langsung dipraktekkan, ya. Jadi kamu mau lagunya apa? Kemudian mau diaransemen seperti apa? Seperti itu. Pertama tuh harus judulnya dulu yang dicari. Yang kedua, mencari melodi utama atau pokok dari lagu yang dipilih tersebut. Jadi dicari melodi yang pertamanya yang bisa untuk diganti. Jadi kalau diganti itu tuh masih tetap bagus gitu ya. Jangan sampai ketika di aransemen justru melodi utamanya hilang. Itu nggak boleh. Yang selanjutnya adalah mencari akor atau harmoni. Akor itu artinya tanda nadanya, notnya gitu ya, atau harmoni, kecocokan dari satu not ke not yang lain. Kemudian yang keempat adalah memecah suara karena ini sifat nyanyinya bersama atau satu kelompok, karena kan suaranya macam-macam ya. Maka di sini ada yang namanya teknik memecah suara atau membagi not atau membagi nada dengan sesama anggota vokal grup. Yang selanjutnya adalah memberi nada untuk setiap suara. Jadi masing-masing anggotanya kan punya suara yang unik, punya suara unik yang berbeda-beda, sehingga mereka juga harus disesuaikan antara nada dengan kecocokan suaranya. Yang terakhir baru namanya improvisasi lagu. Membuat lagu tersebut menjadi semenarik mungkin dan enak didengar, ya. Kemudian yang selanjutnya, latihan mengembangkan ornamentasi dalam lagu. Dalam menyanyikan lagu secara vokal atau paduan suara, hal yang harus dilakukan adalah memecah suara. Nah, ini tadi ya, teknik memecah suaranya. Dalam memecah suara, harus mengetahui dulu pengetahuan tentang akord dan perlu belajar tentang ilmu harmoni. Maksudnya akord di sini tadi ya, notnya ini kalau yang suka main gitar, pasti udah paham yang namanya akord. Kemudian perlu belajar tentang ilmu harmoni.
Di sini maksudnya ilmu harmoni adalah bagaimana caranya agar lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama tadi mencapai titik yang sama gitu, sehingga nada lagu yang dinyanyikan pun akan terdengar enak dan terdengar bagus. Ya, tidak berbeda-beda antara satu suara dengan suara yang lain, ya. Itu yang dinamakan dengan harmoni. Jadi sepadan atau beriringan lagunya tadi nadanya. Langkah atau cara dalam membuat aransemen untuk paduan suara, yang pertama adalah menentukan lagu yang akan dinyanyikan. Tadi sudah ya. Kemudian mencari melodi pokok, dan yang ketiga mencari akord atau harmoninya. Memecah suara. Pada langkah ini mengandalkan sedikit pengetahuan tentang akor. Nah, ini sama aja ketika vokal grup dengan paduan suara, itu tekniknya sama. Ya, nanti bedanya itu di bagian yang terakhir, gitu ya. Memberi nada untuk setiap suara. Ya, ada 3 nada yang harus diketahui. Jadi kalau yang nyanyinya nanti ada 9 orang, itu harus dibagi menjadi 3 atau bisa juga dikelompokkan menjadi 3 suara atau 4 suara. Ya, tergantung dari perbedaan masing-masing suara anggotanya. Ada 3 nada yang harus diketahui, ada sopran, mezzo sopran, bass, dan alto. Yang selanjutnya melengkapi semua suara dengan akor yang sudah ada. Mengenal kemampuan tiap individu. Nah, Ibu balik ya, kalau tadi dalam mengaransemen lagu, kita hanya improvisasi lagu. Tapi ketika sudah praktek dalam mengembangkan ornamentasi lagunya, dan sudah masuk ke dalam kategori bernyanyi secara grup atau paduan suara, maka di sini harus mengenal kemampuan dari masing-masing individu. Karena setiap orang punya keunikan suara yang berbeda-beda. Yang terakhir baru membuat alur dari melodinya. Oke, setelah sudah selesai nih semuanya, baru ditampilkan hasil aransemennya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama pemainnya. Siapa yang akan membawakan hasil aransemennya? Ya, pemain utamanya di situ. Yang kedua ada instrumen atau alat musiknya. Pilihan alat musik yang digunakan untuk mengiringi aransemen yang dibuat. Pasti kalau paduan suara kan ada musiknya, gitu ya. Yang ketiga pemimpin atau yang biasanya disebut konduktor. Kalau kamu nggak ngerti, dirijen kalau kita lagi upacara di sekolah. Bahasanya adalah konduktor ketika paduan suara. Kemudian yang keempat ada yang namanya partitur atau buku not lagu yang dipakai oleh konduktor. Ketika nyanyi kan biasanya si dirijennya kan ada bukunya ya gitu ya, sama tongkatnya. Nah, itu namanya buku partitur atau buku not. Baiklah anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini itu saja yang Ibu sampaikan. Sebenarnya lebih mudah ketika mempraktekkan gitu ya daripada teori. Tapi lagi-lagi karena kondisi kita saat ini belum bisa tatap muka secara langsung, maka kamu bisa mencoba di rumah bagaimana caranya mengaransemen lagu secara sederhana gitu ya. Silakan dipilih lagunya, bisa lagu pop, bisa lagu jazz. Biasanya sih yang diaransemen itu lagu pop kemudian diubah menjadi dangdut, biasanya yang paling gampang gitu ya, yang paling sering kita dengar. Tapi bisa juga dengan menggunakan lagu-lagu yang lain atau lagu daerah bisa juga. Nah, jika sudah dan jika ada kesulitan, kamu bisa langsung menghubungi Ibu seperti biasa. Dan ini ada latihan soal, ada 5 soal seperti biasa. Apakah yang dimaksud dengan vokal melodis? Ini ada di buku LKS, jadi jangan hanya mendengarkan materi dari YouTube, tapi dibuka juga buku LKS-nya. Ya. Untuk soal yang lain, nomor 2 sampai nomor 5, itu bisa langsung dijawab karena tadi sudah Ibu jelaskan. Dan ingat untuk menggunakan paket internet dengan bijak. Sampai sini dulu pertemuan kita pada minggu ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, biasakan mencuci tangan dan memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.